Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Melabi Kemenak Mamuju, kembali berjumpa dengan saya Haslawati di media informatif, kreatif, edukatif, dan inspiratif, di mana media ini selalu menyajikan hal yang menarik untuk Anda, tayangan-tayangan yang berkualitas untuk Anda. Pemirsa, kali ini kami akan hadirkan sosok yang luar biasa di Kementerian Agama. Ya, beliau adalah penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Al-Ustaz Abu Bakar SH. Dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi ilmu bersama Pak Ustadz ini dengan kajian-kajian Islam. Dan baik, saatnya pemirsa saya menyapa Al-Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya kok lembut banget Ustadz. Iya, Dodong. Lemah, gemah gemula ini. Iya. Baik Ustaz, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah. Iya. Baik Ustaz, kali perdana bertandang ke studio. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya, barakallah. Mudah-mudahan bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Insya Allah. Tetapi yang pertama dan berkelanjutan. Dan berkelanjutan. Baik, Pak Ustaz. Kali ini kita akan mengangkat tema dakwah adalah tugas yang mulia. Baik, Ustaz, sedikit uraiannya. Dakwah yang seperti apa yang dalam pandangan Islam itu dinilai mulia? Silakan uraiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berbincang-bincang tentang Islam. Iya. Dan lebih spesifik lagi tentang dakwah ini. Dakwah. Iya. Jadi Islam tanpa dakwah maka agama ini akan lumpuh. Iya. Jadi rekomendasi yang Allah berikan kepada kita, terlebih lagi kita yang bernaung di Kementerian Agama, Iya. kemudian kalau saya sebagai penyuluh, maka dalam surah Yusuf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'an wa ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah agamaku. Iya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah. Artinya berdakwah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, dengan hujjah, dengan dalil-dalil yang nyata. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, dan aku tiadalah termasuk orang-orang yang mensyirikatkan Allah, atau tidak termasuk ke dalam golongan orang yang musyrik. Maka untuk senantiasa bagaimana agama ini ada pada diri kita,
Karena agama Islam ini yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini akan tetap ada sampai datangnya hari kiamat. Akan tetapi tidak ada jaminan bagi kita bahwasanya din Islam ini akan tetap ada di tempat kita, di kampung kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, terkecuali ketika kita mengambil daripada bagian untuk menjaga sehingga agama ini tetap ada pada negeri kita, agama ini tetap dilaksanakan apa hukum-hukumnya sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tergantung daripada bagaimana kita menyampaikan dakwah ini. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dalam surah Ali Imran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara segolongan dari umat ini yang kemudian menyeru untuk kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang daripada hal-hal yang munkarat, hal-hal yang dilarang. Dan orang-orang yang mengambil daripada bagian itu menjadi bagian daripada orang yang berdakwah, kemudian menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, maka Allah SWT mengatakan wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang seperti itulah yang insya Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Jadi para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat mengambil bagian yang mulia ini, tugas yang mulia ini. Semoga dengan dakwah yang kita laksanakan itu akan menjadi hujjah di hari kemudian sehingga kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan insya Allah nanti surganya. Baik, Pak Ustadz, seperti yang disampaikan tadi bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, tapi lebih sempurna lagi apabila didakwakan. Karena kenapa? Ada beberapa hukum yang ada dalam itu yang mesti ditahu oleh umat. Baik, Ustaz. Nah, sejauh mana dakwah ini? Apakah sekedar menyampaikan saja atau ada dakwah yang lain? Seperti apa itu, Ustaz? Silakan. Jadi ini juga yang menjadi daripada titik daripada poin kita. Yang perlu juga diperhatikan bagi kita yang sudah dikenal sebagai, mungkin dikenal sebagai dai, sebagai pendakwah, maka selain daripada dakwah yang kita sampaikan itu secara lisan, maka ada juga yang dikenal dengan dakwah bil hal. Jangan sampai dakwah yang kita sampaikan ini kemudian kita sendirilah yang menjadi pelaku yang melanggar daripada apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita senantiasa mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan, melakukan sholat berjamaah, sementara kita laki-laki ini setelah jarang ke masjid. Masya Allah. Maka di mana dakwah bil halnya? Sehingga jangan sampai juga kalau ketika itu terjadi maka kita akan terkena dengan ayat yang terdapat dalam surah As-Saff, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mengatakan ini adalah kebaikan kemudian dia sendirian tidak melakukannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dia mengatakan sesuatu kemudian dia sendirilah yang tidak melakukannya. Kalau adalah sebuah larangan maka dia sendirilah yang melanggarnya, dan itu adalah sebuah malapetaka yang akan terjadi pada seorang dai. Karena bagaimana dakwah bisa sampai dan diterima oleh audiens kita, mad'u kita, maka itu tergantung dan ada hubungan yang sangat erat antara pendakwah dan audiensnya sendiri. Ketika seorang seorang pendakwah menyampaikan itu kemudian dia sendiri yang menjadi pelakunya, maka insya Allah
Mad'unya akan ikut untuk melakukan itu. Oh, iya. Akan tetapi ketika apa yang kita sampaikan, kemudian ya dengan sembunyi-sembunyi mungkin kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bersembunyi-sembunyi untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percayalah bahwa retorika apapun yang kita pakai, seperti apapun dalam penyampaian kita, maka itu akan lepas begitu saja tanpa ada bekas yang akan diterima Baik, atau Ustaz. didapatkan oleh mad'u. Kita lanjut lagi nih Ustaz. Kalau tadi sempat disinggung bahwa kalau seorang pendakwah sendiri hanya menyampaikan secara lisan, tetapi dalam perilakunya tidak menampakkan apa yang didakwakan itu. Nah, kira-kira dalam pandangan Islam seperti apa? Seperti ini. Jadi itulah yang tadi disebutkan dalam surah As-Saff, bahwasanya kecelakaan besar bagi orang-orang yang seperti itu. Masya Allah. Iya. Bagaimana tidak ketika ucapan yang baik keluar dari ucapannya, memerintahkan kepada orang melakukan sesuatu, akan tetapi dia sendiri yang tidak melakukannya. Maka begitu pula lah yang pernah terjadi bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang Yahudi, yang kemudian dia mengatakan sesuatu, kemudian dia sendiri yang tidak melakukannya, bahkan mengakal-akali daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Baik, Ustaz. Ini kan kita melihat dari tema yang sekarang ini, dakwah adalah tugas mulia, dan ternyata di Kementerian Agama ini, Pak Ustaz, alhamdulillah, ada peranannya loh yang mengambil andil penyuluh ini, mengambil andil dalam hal ini. Iya kan? Nah, kira-kira Pak Ustaz, sejauh mana peranannya penyuluh dalam dakwanya seperti ini? Iya. Jadi kita sebagai penyuluh, maka ada landasan yang sangat baik untuk kita jadikan landasan daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ketika kita menyampaikan suatu dakwah, taruhlah contoh, kita menyampaikan sesuatu kebaikan, kemudian kebaikan itu ketika kita sampaikan kepada mad'u kita, kepada audiens kita, kemudian mad'u kita setelah itu melakukan apa yang kita sampaikan, maka insya Allah sesuai dengan hadis ini, maka orang itu akan mendapatkan pahala daripada apa kebaikan yang dia lakukan. Kemudian kita yang kemudian menjadi penyampai daripada kebaikan itu, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala dari pahala apa yang didapatkan oleh orang yang melakukannya, tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, sekarang Pak Ustaz, jika seumpama seorang pendakwa itu sudah menyampaikan, dia juga sudah menyampaikannya secara lisan, menyampaikannya dengan perilaku juga sudah dia laksanakan, tetapi lagi-lagi dia menyampaikan, tapi yang disampaikan kepada audiens itu belum terlaksana juga sih sama audiens, gimana itu? Artinya audiensnya belum melaksanakan apa yang sudah disampaikan. Kira-kira berhasil nggak dakwah seperti itu? Jadi dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahwasanya kita menyampaikan dakwah, itu adalah tugas bagi kita. Tugas. Untuk memberikan hidayah kepada manusia, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah itu kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kita tidak boleh berkecil hati. Jangan sampai kita mengatakan, sudah begitu kemana, begitu kesana kemari saya menyampaikan dakwah, akan tetapi juga tidak dilaksanakan, tidak diterima oleh masyarakat. Maka hal itu menjadi tantangan. Tantangan. Bagaimana ketika Rasulullah SAW ketika beliau pergi ke Taif, kemudian mendakwahkan agama ini, kemudian bertemu dengan pemuka-pemuka orang Taif, kemudian
orang-orang Taif mengatakan, ya pemuka-pemukanya mengatakan seandainya orang yang datang menyampaikan kebaikan ini bukanlah seperti engkau, maka kami mungkin akan menerimanya. Masya Allah. Iya, artinya beliau menghina Nabi SAW. Iya, akan tetapi apakah Rasulullah SAW berhenti di situ? Maka sungguh tidak. Ya, maka inilah juga yang menjadi contoh bagi kita. Ya, dan menjadi ya tantangan bagi kita bagaimana mungkin bisa kita memperbaiki mungkin dari penyampaian kita. Ya, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu terlalu jangan sampai orang menunggu dari kita seperti pemberian yang kita akan berikan. Ternyata kita sampai menyampaikan dakwah itu bukan pemberian yang kita sampaikan, akan tetapi malah kita datang untuk marah-marah kepada mereka. Sehingga bisa jangan keras lu Ustaz ya. Iya, karena memang Allah SWT dalam Al-Quran juga di surah An-Nahl ayat 125 bahwasanya Allah SWT mengatakan ud'u ya ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi ud'u ila sabili rabbik. Maka Allah SWT mengatakan sampaikanlah dakwah ini ya ud'u ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu ya bil mau'izah dengan secara baik ya wal hasanah ya dan bijaksana ya. Maka Rasulullah dalam ada ungkapan yang mengatakan khatibu ala nas ala qadri ukulihim, bahwasanya berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya. Jangan sampai kita datang di masyarakat nelayan kemudian kita datang berbicara tentang astronot. Kita ketemu dengan petani, kemudian kita bicara tentang teknologi yang tinggi, sehingga tidak nyambung, tidak nyambung. Artinya, jadi kita datang kepada mereka dengan sesuai pemahaman mereka, begitu. Datang berbicara sesuai dengan pemahaman mereka, dengan dan bahasa-bahasa yang santun, yang kemudian tidak menjustis, dan jangan kita sebagai pendakwah menempatkan diri kita sebagai orang yang paling benar, yang kemudian hanya maunya didengar, kemudian tidak mau mendengar. Jadi ada timbal balik. Ketika kita menyampaikan dakwah, maka lihatlah bagaimana situasinya. Kemudian ketika ada yang ingin menyampaikan sesuatu, maka terimalah itu, dengar dan disimak baik-baik. Kemudian ketika ada yang perlu diperbaiki daripada pemahaman yang mereka sampaikan, maka sampaikan juga dengan baik. Jangan langsung mengatakan ini seperti ini kafir, ini dan sebagainya. Iya, Ustaz, seringkali pendakwah itu dalam bersyiar tapi selalu kena tantangan, bahkan ada sorotan-sorotan dari ini yang kayak menjelek-jelekan atau bagaimana. Kira-kira pendakwah menyikapinya seperti apa dalam hal ini? Iya, yang namanya pendakwah, ya, jangankan pendakwah, mungkin selebritis saja yang kemudian mungkin banyak gosipnya, banyak datang kepada orang untuk menceritakan sesuatu yang mungkin hanya lucu-lucu, yang kemudian ada juga di antara mereka yang kemudian tidak sepaham. Apatah lagi kita yang namanya pendakwah, ya, mungkin ada sesuatu yang kita sampaikan sehingga orang yang tidak sepaham dengan kita, maka itu akan menjadikan itu sebagai bahan untuk menjelekkan kita, Tapi kita sebagai pendakwah jangan ragu, karena dipuji kita tidak akan terbang, dan dicela pun tidak akan tumbang. Masya Allah, subhanallah. Itu prinsip pendakwah itu prinsip Ustaz, kita, luar biasa ini Ustaz. Ustaz, kalau kita melihat lagi tentang dakwah ini, dakwah yang seperti apa yang mendapat ridhonya Allah ini Ustaz? Jadi kalau dari memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari dakwah yang kita lakukan ini, maka dakwah yang insya Allah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah yang dilaksanakan dengan ikhlas. Ikhlas, Karena dari keikhlasan tadi, maka itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang kemudian
seringnya hadis ini ketika seorang pengarang buku Iya. atau penulis buku dari kitab-kitab dari agama ini, maka biasanya hadis ini ditempatkan pada pembahasan pertama, Iya. yaitu disebutkan bahwasanya innamal A'malu a'malu binniyat. Iya. Bahwasanya segala amalan itu tergantung dari pada niat, niatnya. ya. Iya, ketika kita berdakwah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Insya Allah. disitulah ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kita akan dapatkan. Dan sekali lagi, ketika Iya. kita datang untuk menyampaikan dakwah, maka berbahasalah dengan bahasa yang baik, Santun. bahasa yang santun. Jangankan kita yang saat sekarang ini, yang mungkin kesalahannya orang yang kita dakwai banyak, akan tetapi bagaimana ketika kesalahan itu dibandingkan dengan kesalahan dan durhakanya Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran itu kepada Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun, faqula lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu yang dimaksud adalah Fir'aun, qaulan layyinan la'allahu Iya. yatadakkaru au yakhsha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa bahwasanya berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya, mudah-mudahan dengan itu dia ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Iya. taala. Baik, Iya. Ustaz. Iya, kita melihat dari kajian ini hari. Jadi yang jelasnya sih pendakwah itu cukuplah datang untuk sebagai pencerah, ya. Iya. Iya. Jangan menjadi sebagai memfonis Iya. atau penghakim. Betul. Baik, Ustaz. Iya, sudahlah waktunya kita ini, Ustaz, untuk berpisah dengan pemirsa karena waktunya sudah mepet begitu. ini. Oh, iya. Tidak terasa loh, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio. Alhamdulillah. Ya, semoga kedepannya kita bisa bersua lagi di sini, Ustaz, dengan Insya berbagi Allah, ilmu insya kepada pemirsa. Baik, pemirsa, saatnya saya Haslawati akan tarik diri dari hadapan Anda, dan untuk masyhurnya tayangan ini cukuplah Anda menggerakkan jemari Anda dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, salam pisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.